Halo sobat YouTuber, apabila kalian susah mendapatkan subscriber, berarti video ini memang untuk kalian nonton sampai selesai ya. Biar kalian cepat mendapatkan 1000 subscriber untuk memenuhi persyaratan monetisasi ya. Maka simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kalian cepat mendapatkan 1000 subscriber. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam membuat karya yang bagus untuk kita persembahkan untuk penonton channel kita masing-masing. Oke sobat YouTuber, mungkin sebagian dari YouTuber pemula untuk mendapatkan 1000 subscriber ada yang mudah dan ada juga yang sangat susah mendapatkan 1000 subscriber. Dan di sini kita tidak sama semua, ada yang cepat mendapatkan 1000 subscriber, ada juga yang cepat mendapatkan 4000 jam tayang. Di sini berbeda-beda di sini, tergantung daripada konten yang kita buat. Kalau konten kita disukai oleh penonton, maka di sini akan cepat kita dapatkan kedua-duanya. Tapi di sini permasalahannya bagi YouTuber pemula susah sekali untuk mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang karena video kita belum disukai atau belum mendapatkan penonton yang memang cocok untuk channel YouTube kita. Maka bagaimana di sini langkah untuk mendapatkan 1000 subscriber? Maka di sini kita kasih tips biar kalian mendapatkan yang namanya 1000 subscriber. Tapi di sini sebelum kita bahas bagaimana cara kita mendapatkan 1000 subscriber, di sini kita berterima kasih dulu kepada subscriber kita yang telah setia menonton channel YouTube kita. Di sini alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2000 subscriber lebih. Alhamdulillah. Dan di sini semoga viewer nanti akan bertambah juga nanti. Oke, di sini langsung kita lanjut lagi ke pembahasannya bagaimana kita biar cepat mendapatkan 1000 subscriber. Karena memang kalau untuk YouTuber pemula ini mendapatkan 1000 subscriber bukan hal gampang ya. Memang kita lihat orang lain cepat sekali mendapatkan subscriber, tapi kalau di sini baru memulai, di sini agak susah mendapatkan 1000 subscriber. Kadang kita sudah melakukan sub for sub, namun setelah kita melakukannya nanti akan dibaca spam oleh YouTube, maka subscriber tersebut akan hilang dan tidak mendapatkan apa-apa di sini, yang ada menghabiskan kuota di sini. Tapi di sini bukan kita untuk melarang sub for sub ya. Di sini kalian silakan sub for sub, tapi dengan cara harus kalian tonton sampai dengan 3 video, nanti baru mendapatkan subscriber yang permanen. Tapi di sini ada cara lain ya, yang lebih permanen dan tanpa capek kita melakukan lagi sub for sub. Jadi bagaimana di sini kalian harus mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan di sekitar kita di sini yang lagi viral pada saat ini, dan disitulah kita ambil video-video untuk kita upload ke YouTube. Jadi di sini untuk khusus untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Di sini kita bisa memanfaatkan pemain-pemain bola yang lagi top pada saat ini. Seperti ada Ronaldo, Messi, sekarang Kylian Mbappe. Jadi mungkin ada pertanyaan di sini, Bang, apakah kita harus mengambil video orang lain atau harus kita re-upload? Di sini jawabannya tidak. Di sini bagaimana juga, di sini kita harus mengambil gambar-gambar daripada pemain-pemain bola, nanti kita buat menjadi video. Setelah kita membuat jadi video, di sini kita upload ke video pendek atau video short. Di sini kalau kita upload video short, di sini akan cepat mendapatkan yang namanya subscriber, apalagi yang lagi viral kita upload ke YouTube. Seperti sekarang Kylian Mbappe, Messi, Ronaldo, dan masih banyak pemain-pemain bola. Di sini bisa kita ambil gambar, nanti kita edit lagi melalui melalui aplikasi CapCut, Canva, masih banyak lain. Di sini bukan kita promosikan aplikasi, tapi di sini lebih enak kita update melalui aplikasi tersebut untuk kita jadikan video short. Mungkin ada lagi pertanyaan, Bang, di sini video panjang kami bukan tentang bola, apakah boleh kita upload ke YouTube? Apakah tidak mempengaruhi view video panjang? Apakah nanti kalau kita upload yang lain tema di video short akan menurunkan
video-video panjang. Di sini jawabannya tidak ada. Karena di sini jalur video short sama video panjang di sini berbeda di sini. Jadi kalau kita tetap konsisten kedua-duanya, maka di sini tidak ada ngaruhnya. Video short nanti banyak viewer, video panjang juga akan banyak viewer apabila kita tetap konsisten dalam mengupload ke YouTube. Karena YouTube sendiri di sini telah dikasih tahu kita untuk bereksperimen melalui video short. Apa yang kita dapatkan kita rekam untuk kita upload ke YouTube. Nanti kalian boleh baca-baca nanti di bantuan komunitas YouTube nanti. Di situ video short memang dikhususkan kita untuk bereksperimen, apa yang kita dapat kita shooting atau kita rekam nanti kita upload ke YouTube melalui video-video pendek. Di sini kita bisa bereksperimen di video-video pendek. Tapi di video panjang di sini kita tetap harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten nanti akan juga menurun viewer channel YouTube kita. Maka dengan demikian subscriber akan datang secara gratis, permanen, tanpa lagi capek kita melakukan. Yuk kita saling tukar subscribe, yuk kita 10 kali 10, ya kan? Tidak capek lagi kita mengajak kawan untuk saling sub for sub. Tapi kalau kalian ingin melakukan sub for sub di sini silahkan, tapi dengan cara kalian harus menonton video kawan kalian sampai dengan 3 video baru kalian subscribe nanti. Karena peraturan YouTube sekarang berarti betul-betul yang namanya subscriber pelanggan. Jadi kalau cuma 5 menit nanti tidak dibaca sebagai pelanggan atau subscriber channel YouTube kita. Makanya di sini langsung dibaca spam oleh YouTube atau di speed, disembunyikan, tidak dihitung sebagai subscriber channel YouTube kita. Maka di sini sambil kita melakukan saling sub for sub ya, saling sub for sub, di sini bisa kita upload video-video pendek, video short dengan kita upload yang lagi viral ya. Seperti itulah yang kayak tadi, seperti pemain-pemain bola yang masuk ke Madrid, ke Barca, ke PSG, nanti akan cepat mendapatkan subscriber serta viewer di video short, bukan di video panjang. Karena kalau di video panjang nanti kita harus lagi membuat narasi yang panjang. Tapi kalau di video short sudah disediakan musik kalau kita tidak ingin membuat narasi video tersebut. Oke sobat YouTuber, inilah pembahasan singkat, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat dalam membuat karya-karya yang bagus untuk kalian persembahkan untuk penonton channel YouTube kalian masing-masing. Semoga kalian cepat sukses di YouTube dan di dunia nyata di dalam pekerjaan kalian masing-masing. Oke, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.